2000 tahun lalu kerajaan Allah sudah dekat, kata Yesus. Sekarang kita bilang kerajaan Allah sudah sangat-sangat dekat. Ya, karena kerajaan Allah itu sebenarnya kerajaan Allah itu sudah datang. Ya, cuma Ulangan 5 ayat 27. Mendekatlah dan dengarkan segala yang difirmankan Tuhan, Allah kita, maka sampaikanlah kepada kami semua yang dikatakan Tuhan, Allah kami, kepadamu, dan kami akan mendengar dan melakukannya. Shalom Kak Elia. silakan. Shalom. Saya mau bertanya sedikit sih tentang sakramen perjamuan kudus yang saya pengen tahu ya. Ya. Saya mau nanya mengapa, apa dan bagaimana. Mengapa kalau misalkan di dalam kegerejaan itu kita harus melewati pendidikan rohani dulu, lalu baptis terlebih dahulu agar kita bisa diberikan izin atau keabsahan yang absolut dalam kita melakukan perjamuan di setiap gereja. Dan Jadi kenapa perjamuan itu hanya diterima mereka yang sudah mengerti, sudah dibaptis ya? Betul Kak Elia. Dan apa akibatnya jikalau ada jemaat atau anak Tuhan yang belum melakukan atau belum mengikuti baptis atau pendidikan rohani, jika mereka melakukan sakramen perjamuan kudus di saat ibadah tanpa adanya dulu pendidikan rohani dan pembaptisan, bagaimana itu akibatnya Kakak? Ya, kita buka di Terima kasih Kakak. 1 Korintus 11. Saya makan apa ya tadi ya? Kok banyak banget ininya. 1 Korintus 11 ya. Nih. Mulai dari ayat 25 kita baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab, siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Jadi, artinya apa? Mengapa harus orang yang sudah mengerti dan harus sudah dibaptis baru boleh terima perjamuan Tuhan? Karena menerima tubuh dan darah Tuhan itu adalah tentang bersatunya kita dengan Tuhan dan sebagai pemberitaan kematian Tuhan sampai dia datang. Mungkinkah orang yang tidak mengerti imannya bisa memberitakan kematian Tuhan? Anda. Makanya anak kecil tidak boleh ikut perjamuan, karena mereka belum mengerti apa yang mereka beritakan. Mereka belum tahu apa yang mereka sedang kerjakan. Karena ketika kita menerima dengan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, ya, artinya kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Orang yang tidak belajar, orang yang tidak mengerti tidak bisa memberitakan kematian Tuhan. Karena dia belum mengerti. Nah, mengapa harus yang sudah dibaptis? Karena orang yang sudah dibaptislah yang berhak melakukan itu. Karena baptisan Kolose 2 ayat
Kolose 2 ayat 12. Baptisan itu adalah sunat Kristus yang menanggalkan tubuh yang berdosa. Jadi kita memakai tubuh yang baru, kita memakai hidup yang baru di dalam Kristus, maka kita layak atas Kristus itu sendiri, yaitu perjamuan oleh tubuh dan darahnya sendiri. Kalau kita nggak dibaptis, kita belum lahir baru, kita belum menjadi manusia baru, ya kita nggak berhak terima perjamuan. Ya, yang berhak terima perjamuan adalah mereka yang sudah mengambil bagian di dalam Kristus dan menjadi baru. Itu alasannya. Dan kalau orang melanggar ketentuan itu, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang jadi cacat. Karena itu tidak main-main, ada misteri. Memang itu roti, itu anggur. Tapi ada misteri yang kita nggak bisa ketahui atas roti dan anggur itu. Gitu. Jadi harus layak. Makanya Rasul Paulus berkata, Amin, 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 amin. kita harus menguji diri sendiri, ya. Jadi kita harus uji diri sendiri, apakah kita layak terima atau tidak. Gitu, bro. Kak Elia, terima kasih sekali untuk hal-hal yang berharga. Jadi saya bisa tahu pengetahuan lebih luas ya terkait kekristenan. Ya, itu ya. Yo, Tuhan berkati. Silakan Fani. Terima kasih Kak. Ya. Halo, selamat sore Kak. Ya, sore, silakan. Kak, ini aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, kan biasa kalau misalnya kita pergi ke ibadah buka, Itu kok bising banget? Itu lagi di mana ya? itu lagi di luar lagi. Bentar deh, Kak. Halo? Oh ya, silakan. Ya. Ini Kak, aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, kan biasa kalau misalnya aku ke ibadah buka atau penjemuran gitu Kak, pendeta sering bilang gini, semua orang Pelan banget ya. Aduh, aku nggak dengar. Bising. Kok nggak dengar suaranya? ya, gini, kalau misalnya aku pergi ke ibadah duka atau ibadah penghiburan gitu nah Kak, biasa itu pendeta khotbah bilangnya kalau semua orang itu akan mati, semua orang itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, tapi di Alkitab di Korintus itu, pertama Korintus 15 ayat 51, dia bilangnya, Rasul Paulus bilang gini, aku memberitahu kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah. Jadi ini yang benar yang mana ya Kak? Oke, kita buka ya. Sebentar, saya ambil dulu. 1 Korintus 15 ayat 51. Oke, sebelum Elia baca-baca, boleh aku sedikit, Dek? Ya, silakan, Mas. Oke, jadi Kristen itu mengenal kematian itu ada 3, ya, kematian badani, kematian rohani, ya, sama kematian kekal, ya. Jadi kalau kasus Adam dan Hawa itu kematian rohani, ya. Kalau kasus pendeta di kuburan itu kematian badani. Kalau si Paulus mengatakan itu adalah kematian kekal, ya, yang kau katakan tadi, kita tidak akan mengalami kematian. Itu maksudnya adalah kematian kekal. Badani pasti mati, ya. Asalkan rohani kita tidak mati, maka kita tidak akan mengalami kematian kekal. Itu maksudnya. Kalau pendeta tadi berkata itu kematian yang pasti kita jalani, itu kematian badani. Tetapi Rasul Paulus yang mengatakan itu di Alkitab itu bukan persoalan kematian badani. Memang semua orang pasti mati dalam badani. Tetapi yang dimaksud Paulus adalah tidak akan mati, artinya adalah hidup itu adalah tidak mati dalam kekekalan. Ya. Jadi itu kira-kira. Silakan tambahin adikku. Iya, perikopnya ini tentang kebangkitan tubuh ya. Dikatakan begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini
harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini berbicara tentang kebangkitan tubuh pada hari kebangkitan. Ya, Rasul Paulus di sini ada lagi nih. Ketika Yesus datang untuk kedua, ada orang yang masih hidup di bumi. Orang mati dibangkitkan, dan kita yang masih hidup ini, ya, tubuh kita yang dapat binasa ini sekejap itu berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan itu disebut kematian juga. Kenapa disebut kematian? Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ayat 57. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kematian kita dalam sekejap itu terjadi. Ya, Yesus datang peristiwa kebangkitan, bukan pengangkatan ya, kebangkitan. Orang mati itu bangkit terlebih dahulu, tubuh mereka dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dan kita yang masih hidup ketika kebangkitan itu ada, tubuh kita yang dapat mati ini langsung dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah, itu disebut dengan kematian. Karena tubuh kita yang bisa binasa, yang dapat mati ini dikalahkan oleh kemenangan Kristus. Oleh karena iman kita kepada Dia. Nah, itu dipandang Rasul Paulus sebagai kematian. Gitu. Jadi bukan kematian dalam periode berapa jam, bukan. Kita akan mengalami kematian juga sih, yang hidup ini akan mengalami kematian, tapi bukan kematian yang lama, tapi kematian yang sekejap. Makanya Rasul Paulus berkata, dalam sekejap mata ia mengubahkan tubuh kita ini menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang dapat binasa ini, tubuh yang dapat mati ini menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Makanya peristiwa kebangkitan itu, yang pertama kali bangkit adalah orang-orang mati, baru kita yang masih hidup ini akan menyusul mereka yang telah mati. Orang mengalami kematian. Ya, karena kematian yang dipandang Rasul Paulus di sini adalah tentang tubuh yang berdosa ini. Kalau tubuh saya ini tubuh saya ini tubuh berdosa. Tidak mati, nggak mungkin saya menggunakan tubuh kemuliaan. Cuma Rasul Paulus memandang nanti ke peristiwa kebangkitan, tubuh saya yang fana, yang berdosa ini, itu akan mati dalam waktu sangat sekejap dan langsung berubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu maksudnya. Ya, karena ini perikopnya kebangkitan tubuh. Ini berbicara tentang tubuh. Jadi kita juga akan mengalami kematian. Tapi kematian bukan kematian 20 tahun, 30 tahun, tapi sekejap dan langsung berubah menjadi tubuh kemuliaan. Gitu ya. Oh iya, Kak, udah ngerti. Aku ada pertanyaan kedua lagi, boleh nggak, Kak? Ya, silakan. Kan dalam Alkitab kan sering dibilang kerajaan Allah sudah dekat, kayak waktunya udah dekat. Tapi sampai sekarang maksudnya kita masih terus mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, masih dekat-dekat terus, tapi belum ini, Kak. Sampai sekarang masih terus diberitakan, tapi belum dekat-dekatnya, belum ini, nah, Kak. Itu gimana ya, Kak? Ya, kerajaan Allah sudah dekat 2000 tahun lalu. 2000 tahun lalu kerajaan Allah sudah dekat, kata Yesus. Sekarang kita bilang kerajaan Allah sudah sangat-sangat dekat. Ya, karena kerajaan Allah itu sebenarnya kerajaan Allah itu sudah datang. Ya, cuma dinyatakan secara menyeluruh belum, karena Tuhan Yesus belum datang untuk yang kedua kali. Tapi dia sudah dinyatakan. Gitu. Jadi kerajaan Allah itu banyak definisi. Kerajaan Allah dalam pengertian pewartaan tentang Yesus, Lukas 16 ayat 16, Yesus sendiri adalah kerajaan Allah. Karena kerajaan surga itu berbicara tentang sistem, berbicara mengenai pemerintahan, bukan berbicara mengenai tempat. Ya. Jadi ketika Yesus datang, itu adalah kerajaan Allah. Dan sekarang juga kita sedang di dalam kerajaan itu. Dan nanti, dan sudah dekat dan sangat dekat.
Ketika datang, kerajaan Allah masih tak berlangsung sampai kepada langit dan bumi yang baru. Gitu, ya. Oke Kak, makasih banyak Kak. Yo, selamat berganti ya. Ya. Ya, silakan Vian Wow. Iya, salam Bang Ilya, apa kabar? Ya, shalom, puji Tuhan. Silakan. Baru kali ini bisa ketemu Bang Ilya ya. Di YouTube aja saya lihat ini Bang Ilya ini terlalu hebat luar biasa lah. Hikmah dari Tuhan dari Bang Ilya. Ya. Buat Elia aja yang salam, buat saya tahu saya salam. Oh siapa ini? Sorry, Bang Ilya. Nggak usah, nggak mau aku. Sorry Bang Ilya, karena ini lagi di luar ini, lagi di lobi jadi agak-again nggak kelihatan Bang Christian. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanya Pak? Itu aja sih mau nanya sih Bang Lia, karena apa namanya tuh Markus, karena di tetangga apa di komandan lain pernah saya masuk di Markus berapa kemarin 16 ayat ke-8 ya. Jadi Markus begini Bang Lia, kan ada saya masuk ke koma lain terus berdebat dengan tentang Markus. Saya kan belum begitu ahli seperti Bang Ilya kan, sudah bisa mengerti tentang apa namanya Yahudian, udah bisa mengerti lah bahasa-bahasa. Jadi saya belum ini bisa menjawab ke mereka bahwa di kata mereka itu Alkitab kita itu ditambah, karena memang di Alkitab kita kan ada tertulis tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangin. Tapi mereka dari seberang yang Muslim menyampaikan bahwa kitab kita sudah ditambah, yaitu di Markus 16 ayat ke-8. Iya Markus 16. Nah selebih dari situ itu ditambah katanya. Nah itu sejarahnya bisa ada begitu, boleh dijelaskan Bang Lia, karena saya belum paham sampai di situ, ilmu saya belum nyampe di situ Bang Lia. Mulai dari mungkin masuk Anda mulai dari Markus 9 sampai 20 itu ditambah. Iya betul itu yang ditambah. Karena kemarin gampang sih sebenarnya. Iya karena kan ilmu saya beda Bang Lia udah termasuk ahlinya lah. Kalau saya masih belum. Ahli Pak, saya hanya belajar. Gini. Menanggapi masalah itu, gini ya. Seringkali mereka menuduh bahwa Markus itu hanya sampai ayat 8, 16 ayat 8. Yang lain itu tidak ada. 9 sampai 20 itu tidak ada ya, alias palsu begitu. Saya rasa tidak, karena dua kodeks yang terkenal itu memuat ayat itu Pak. Misalnya Textus Receptus. Ayat-ayat Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu ada. Textus Receptus itu adalah receive text, naskah yang diterima, yang digunakan oleh para rasul. Ya. Bahkan di dalam naskah yang paling kritis sekalipun, misalnya naskah West Court and North Court, itu ayat 9 sampai 20 itu ada. Kalau Anda bisa baca. Naskah yang sering digunakan oleh orang-orang liberal itu ada naskah itu. Bukan berarti kalau tidak ada di Sinaiticus berarti ayat itu tambahan. Enggak. Kodeks kita banyak, naskah kita banyak, tidak hanya satu naskah, karena beragam penyalinan. Dan kita menilai ayat-ayat itu dicatatkan bagaimana itu dari jarak penulisannya, paralelnya. Lagi pula dalam Markus 16 ayat 9 itu kan tentang amanat agung toh.
Bentar ya. Oh bukan. Mute dulu Roli. Papa Roli tolong mute Papa Roli. Mute dulu. Ya halo. Mute dulu Pak. Bentar ya. Oh itu Matius ya. Nih, di Markus 16 ayat 9 sampai 20. Nah, ini kan tentang Yesus yang di dalam kemuliaannya. Bentar ya. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi ini tentang Yesus yang naik ke sorga dan dia mendapatkan kemuliaan. Dan ayat tentang kemuliaannya ini ada paralelnya di ayat-ayat lain juga. Jadi kalau dikatakan itu ditambah, kecuali tadi itu tidak ada di naskah yang diterima dan tidak ada di West Korean Horde, ya itu ditambah. Cuma pada naskah-naskah, pada kodeks tertentu dia tidak ada, bukan berarti dia tambahan. Gitu. Karena banyak Alkitab kita itu bukan hanya satu naskah, satu kodeks, tapi banyak kodeks. Yang mencatatkan semua isi-isinya itu kita punya banyak kodeks, Pak. Gitu ya. Jadi jangan dikatakan tidak ada. Jangan dikatakan ditambah. Ya kalau dibilang itu ditambah itu agak aneh ya. Sebentar saya ini ya, saya emang itu banyak diperdebatkan ya, orisinalitasnya. Tetapi kita melihat itu dari Boleh aku jawab, Dek? Iya, jadi mengenai Markus 16 9 sampai 20, ini justru perikopnya Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ya, jadi kalau kita sebagai orang Kristen, ya kita mengerti bahwasanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Artinya adalah kisah Yesus beberapa kali menampakkan diri, ya, dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Kisah ini ada nggak di Matius? Ada. Ya, ada nggak di Lukas? Ada. Ada nggak di Yohanes? Ada. Ya, jadi ini saling melengkapi. Artinya apa? Artinya walaupun dalam Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Bezae, Kodeks Alexandrianus, Kodeks Apostolicis Septus sudah ditemukan, ini saling melengkapi. Tidak ada penambahan tentang bagaimana Yesus bangkit. Matius menceritakan Yesus bangkit, Lukas mengatakan Yesus bangkit, ya, Yohanes mengatakan Yesus bangkit. Ya, jadi ini semua saling terikat. ya. Kecuali di Matius tidak diceritakan, oh Matius bangkit, tiba-tiba ada narasi baru di Markus mengatakan Yesus bangkit. Nah, itu baru dipertanyakan, itu baru ada namanya penambahan. Tetapi di sini tidak, ini saling melengkapi. Makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah kisah, adalah 4 Injil yang tidak bisa dipisahkan. Namanya Injil apa, Dek? Kitab apa namanya? 4 ini? Sinoptik. Sinoptik. Lagi pula gini, Pak. Ya. Lagi pula gini. Ya. Kalau ayat itu adalah tambahan, ya, nggak mungkin bapak-bapak gereja mengutip narasi ayat itu. Misalnya begini, ya, saya ambil datanya ya. Misalnya bapak gereja Justinus Martir, ya, dan Santo Ironius itu pada tahun 150 itu dan Hippolytus, ya, itu membuktikan ayat-ayat itu tidak ditambahkan karena narasinya dikutip. Nah, kalau itu ditambah, mungkinkah
bapak-bapak gereja ini mengutip sesuatu yang belum ada, menggunakan sesuatu yang belum ada. Kalau memang itu ditambah, ya. Nah, kemudian yang kedua, Injil Markus itu kan salah satu dari Injil sinoptik. Tadi Bang Cepe udah jawab. Itu ada paralelnya dengan ayat-ayat lain. Yesus yang sedang dimuliakan, ditinggikan. Itu ada paralelnya di dalam keempat Injil sinoptik. Kalau itu ditambah, atau mungkin ya bisa dikatakan kalau mereka sering menuduhnya itu dipalsukan. Kalau itu dipalsukan, mungkinkah keempat penulis dengan kompak untuk memalsukan ayat itu? Kan tidak, ya. Thank you for the happiest year of my life.